Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Habib Muiz. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya merupakan guru bahasa Inggris di SMK Negeri 1 Binangun. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 10 TK 4 dengan materi Invitation Letter. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon, my students. How are you today? I'm fine too, thank you. Okay, before we start our lesson today, it's better for us to pray. Let's maybe Mail lead us to pray for today. Okay, time is yours. Let's pray together. Begin. Finish. Okay, maybe the first one I will ask you about your readiness. Coba kalian cek kebersihan di lingkungan meja kalian. Siapa tahu masih ada sampah, siapa tahu masih ada yang belum menyiapkan buku juga. Silahkan disiapkan dulu. Sudah siap ya semuanya ya? Yeah. Okay, next. Okay, and then I will ask you about your presence. Maybe is there anyone who is absent today? No one. Okay, good. Before I continue to the topic, maybe we have to say our yell first. Okay, SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK Negeri 1 Binangun. Bisa jaya. Skan Sabina. Siap. Sambut. Hormati. Aktif. Berubah. Okay, thank you. Ayo ikuti. Masa Pak Guru harus begini-begini? Ayo jam. Semuanya, ayo. Cut. Semuanya, gak usah malu. Ambil semua jur. Tadi udah dangdutan, sekarang ini ya. Okay, this is the topic. Kita baca. Can you read? Your sincerely. It's about apa kira-kira ya? Ini closing statement or maybe words in statement in letter that is your sincerely dengan tulus. Dengan tulus. Biasanya berhubungan dengan si penulis gitu. Okay. This is here there are 4 pictures ya. Yang pertama, the first one is about birthday. So, the second one is about okay, meeting. The third one wedding, and then the last one graduation. Wah, bisa tahu semuanya ya. Apakah betul? Ya, insya Allah katanya. Ya, graduation. Maybe the second question is, have you faced the situation maybe in your life sebelumnya? Kira-kira sudah pernah belum menghadapi bahwa kalian mungkin terlibat dalam birthday party or maybe birthday event kayak gitu? Ya, sebagai pengundang atau sebagai apa? Di sini ada pertanyaan, were you as invitee or inviter? Kira-kira sebagai yang diundang atau yang ngundang gitu. Ya, seringnya ya inviter lah ya. Nah, kira-kira kalau inviter itu ngundangnya caranya gimana, nanti kita akan belajar. Okay, next. There is a situation here. The first one, the first picture itu apa itu kayaknya? Pajajaran. Ya. Where is Universitas Pajajaran located? Ada yang tahu? West Java. Di mana itu? Jawa Barat. Yaitu tepatnya di kota Bandung.
And then the second picture, ada arah panah ke sana. Toga, ya. Toga is what's a thing, a special thing in graduation. Karena biasanya kalau kalian lulus, biasanya berhubungan dengan toga, ya. Kemudian the third pictures, ada gambar dua orang bersalaman, shake hand gitu. Berarti apa? Public relation, apa artinya? Hubungan masyarakat, ya. Yang biasanya membuat surat memang bagian hubungan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah invitation dalam bentuk surat. So nanti kita biasanya di sini berhubungan dengan ketika humas mengeluarkan invitation, ada yang diundang. Siapa di sini yang diundang? Bayu Baskara. Bayu Baskara adalah salah satu mungkin yang lulus pada tahun itu dan diundang menjadi salah satu audiens atau peserta di acara eventnya Universitas Pajajaran. So there is a possible letter. It's about the event yang sebelumnya yang tadi, yaitu yang pertama Bayu Baskara. Di mana surat itu ditulis? Maybe where is the letter written? Bandung, May 1st, 2021 atau 2021 gitu. Okay, so from this example, can you guess what will we learn today? Kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Invitation letter, ya, karena memang di sini adalah salah satu contoh dari invitation letter, or in Indonesia artinya apa? Surat undangan. Oke, good. Kita memang mau belajar tentang invitation letter. Oke, bagaimana nanti kita akan belajar invitation letter? Ini di sini there are 3 learning objective yang kita bisa capai untuk hari ini, karena ketika kita belajar we have to achieve, we have to reach the objective. Kita harus mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Ada 3. Kalian setelah pembelajaran selesai harus bisa ngapain? Mengidentifikasi atau identify yang pertama definition, social function, structures, and language features. Apa saja nanti kita akan belajar itu bersama. And then the second one is analyze detail information. Artinya apa? Menganalisis detail, iya, informasi detail atau informasi spesifik tentang apa? Invitation letter. Yang ketiga, the third one is compose an invitation letter. Berarti kalian harus bisa setelah pulang dari sini nanti harus bisa membuat surat dalam bahasa Inggris, khususnya adalah surat undangan. Test on the topic. Nanti ada topik yang saya berikan di akhir nanti. There is a quote for today. Ini untuk penyemangat kalian saja, karena memang ketika belajar kita harus mendapatkan sesuatu, yaitu soft skill. Soft skill apa? Karakter maksudnya. Karakter yang kita bisa ambil selain keterampilan. There is a statement here from George Sand. Itu yang ngomong. Saya ambilnya dari beberapa orang-orang penting dulu, zaman dulu ya. The statement is, there is only one happiness in this life, yaitu apa? To love and be loved. Maksudnya apa? Kita itu harus yakin bahwa kebahagiaan itu berasal dari diri kita sendiri, yaitu apa? Kita harus memulai mencintai sesuatu, baru kita mengharapkan balik, yaitu dicintai. Ketika kita ingin dicintai, tidak mungkin kalau kita tidak memberikan dulu. Jadi biasanya tidak ke orang yang sama, tapi nanti akan mendapatkan hal yang sama di orang yang Okay, the next activity, it is maybe I have to divide you because there are some activities that I give to you. So I will start with dividing your activity in a group. The first group is Nanda, Laila, Abdur, Nara, yeah. And then the second group is Kalista, Hendra, Nadia. And then for the next, you can read by yourself. So please stand up and then gather with your group. Okay, starting now. Okay, thank you. And then for the first activity in a group, you have a quiz time. Okay, are you ready for the quiz? Yeah, okay. So the rule is for the quiz, the instruction first is I will choose one student to choose the number of the box. Paham? Ya, saya akan menunjuk satu anak untuk menebak nomor berapa yang akan dibuka.
Okay, and then for automatically after the box open, all of you, the representative, I think, you have to raise hand and then answer. Is it true or false? Paham? Jadi ketika kotak dibuka, saya akan lihat kalian langsung, nggak lihat ke sana malah. Kira-kira yang angkat tangan paling cepat mana? I will choose that student. Oke? Okay? Ya. Mulai? Ya, for the first, maybe Mahmud. Mahmud, choose what number that you want to open. Is it true or not? Or false? Okay, Nanda? Is it true? True. Yes. Okay. Apakah betul? Receiver? Receivernya adalah Gaya Adisti. Receiver, apa itu artinya receiver? Penerima surat. Berarti yang diundang. So the answer, the right or maybe the correct answer is false. Apa yang benar maksudnya? Gaya Adisti. Oke, receiver itu sama saja invitee, bukan inviter. Kalau inviter adalah penulis surat atau pengundang. Nah, oke. For the next box. For the next box, maybe Viko, choose one number that you want to open. 1. Automatically raise hand, ya. Okay. False. So the true one is Aula Sabuga. Oh, the place, ya. The place. Okay. I will take it first. Aula Sabuga. Okay, good. Here is Aula Gatot Kaca. Aula Gatot Kaca is our aula, our school aula. Okay. Mana tadi ya? Okay. Give applause for our quiz. Okay, for the next, I will explain you, or maybe we have to discuss together. Kita harus berdiskusi bersama tentang yang pertama, objektifnya yaitu adalah memahami betul-betul tentang definisi apa saja? Definisi, social function, structure, and then linguistic or language features. Kita akan belajar satu-satu. So the first one is definition. Definition, maybe siapa ya? Kalista, can you read the definition? Ya. Good. Occasion, oke. Kita pahami bersama, yaitu intinya adalah ini adalah jenis surat, type of letter, jenis surat. Jenis surat yang apa? Yang ditulis pada suatu organisasi atau individu, bisa organisasi atau bisa individu yang memiliki komponen lain, yaitu adalah tentang kehadiran atau partisipasi. Dari siapa? Dari orang lain terkait event atau occasion, kesempatan, kejadian, bisa apapun itu eventnya, gitu ya. And then social function sangat berhubungan erat dengan definisi, yaitu I will read by myself ya. Yang pertama, the social function di sini adalah to request, meminta someone to join, seseorang untuk bergabung di event tertentu ya, atau occasion atau kesempatan tertentu, banyak kejadian atau event itu. Jadi intinya kita juga poin dalam surat itu adalah mengundang dan meminta orang itu untuk hadir, bukan cuma sekedar untuk baca, tapi juga orangnya disuruh hadir di dalam event, begitu ya. Okay, next, structure yang pertama adalah yang tadi kita pelajari, invitee. Siapa itu invitee? Iya, yang diundang, hati-hati loh ya. Yang di atas adalah orang yang akan hadir, yang kita minta untuk hadir. Oke, the second part is body. Kalau surat jelas ada tubuhnya atau isinya ya. Isinya berisi apa saja? The first one is subjeknya atau occasionnya atau specific eventnya. Bisa ditulis atau tidak, kalau ini opsional. Bisa juga tidak ditulis. And then the second, ini contohnya ya, wedding invitation.
And then the second one is invitation statement-nya. Yang namanya surat pengundang ya nggak mungkin nggak ada kalimat ininya, harus ada kalimat pengundangnya. Contohnya adalah we're pleased to, artinya berarti kita sangat senang atau kita dengan bahagia invite you, mengundangmu untuk ngapain, nanti biasanya untuk menghadiri event apa. Kemudian ada invitation detailnya yang tadi kalian sudah kerjakan di quiz. Yang pertama adalah day, or maybe date, or maybe apa lagi, place gitu ya. Ada tempatnya, ada tanggalnya, ada harinya dan sebagainya. Itu adalah invitation detailnya. Kemudian closure harus ditutup ya dengan kalimat thank you for your attention, thank you for your coming, thank you for your occasion dan sebagainya. Selanjutnya, the last part is, di sini kalian buka quiznya, otomatis kalian harus siapkan mobile phone-nya dulu. Kemudian pastikan, make sure that the connection is well, and then prepare apa saja, dictionary and note. Karena ketika mengerjakan quiz ada waktunya. So ketika tidak ada perlengkapan untuk kerja cepat, otomatis kalian akan ketinggalan untuk mengerjakan. Kehabisan waktu bisa juga. Kemudian and then the third one is scan apanya? Barcode-nya. Setelah itu baru kita mulai bersama, oke? Oke, silahkan dipersiapkan. Quiz? Ya, oke. I will start. 3, 2, 1 and go. Okay, give applause for us. Okay, the first winner is group 6 ya. Mungkin jawabannya sama-sama betul memang, tapi yang paling cepat menjawab ya. Okay, the second position is group 1 sepertinya itu. Next saja. Okay, here the review of your answer ya. Ini adalah reviewnya yang dari kesalahan di grup 4 dan grup 1. Ada nomor 1 dan nomor 2 di sini. Explanation is all about your answer, but this is the explanation. Ini adalah reviewnya ya. Next is the review. The first one is for the question number 1. Ini adalah tips and triknya ya. Ketika kalian mengerjakan seperti ini, tidak langsung baca teksnya. So, we have to understand well about question. Jadi yang pertama dibaca bukan teksnya, kepanjangan nanti kalau kelamaan juga. Jadi yang pertama adalah baca dulu soalnya atau pertanyaannya. Where is the meeting? So, where? Di mana? So, ask about place ya. Kira-kira di mana? Saya terima karo. Easy ya, harusnya easy. So, focus on the question word. Pertanyaannya where, so jawabannya ya tempat kayak gitu. Okay, for the next question number 2. From the invitation text above ya, we can say that. Itu juga pertanyaan sering muncul dalam menganalisis teks secara tersirat atau spesifik. We can say that itu maksudnya apa? Maksudnya adalah suruh menemukan apa? Data atau informasi atau statement yang benar. Kalian berarti harus menyeleksi antara A sampai D kira-kira yang tidak sesuai disilang-silang. Nanti ada satu yang hanya yang sesuai. Contohnya nomor 1, it is the final meeting. Ini adalah meeting terakhir. Benar enggak? Benar, karena ada apa? Itu. Last artinya terakhir. So itu adalah jawabannya. Kenapa nomor yang B salah? Sorry. Apa? Edward is invited.
Edward diundang? No, harusnya Edward yang mengundang. Berarti harusnya tidak pakai is, tidak pakai D. Berarti langsung Edward invites. Ya ada S-nya malah. Kemudian yang C kenapa salah? Ended. Ended itu berarti selesainya, berakhirnya. Betul. Jam berapa itu? Jam 6. Padahal jam 6 baru dimulai. Kemudian yang D kira-kira salahnya di mana? First floor, bukan di lantai pertama tapi di lantai ketiga. Okay, that's all the review, and then we go to the next activity. Okay, the next activity is all about compose the invitation letter. Jadi nanti kalian ditantang untuk mengarang sendiri surat undangan. Bagaimana cara-caranya nanti akan saya berikan instruksi secara bertahap. The first one is you have to choose one of the lotteries, fill one topic inside the lotteries. Paham maksudnya? Jadi kalian akan pilih satu lotre, satu kertas, kemudian nanti kalian akan mendapatkan satu topik. Okay? And then the second one, setelah kalian mendapatkan topik, fill the table by writing information. Jadi terserah, bebas, namanya saja mengarang. Kalian bisa menulis nama bebas, kalian bisa menulis nama tempat dan sebagainya untuk mengisi tabel. Nanti sudah saya sediakan di LKPD. And then the third one is compose a final invitation. Di situ ada tempat untuk menulis, yaitu boxnya. Nanti kalian tulis final invitationnya, kalau sudah jadi ditulis di situ, disalin begitu. And then the fourth one is you have to post in WhatsApp to pretend, untuk berpura-pura mengirimkan sesuatu, intinya mengirimkan surat undangan kepada orang lain, tapi you have to send in group WhatsApp saja. Jadi nanti ketika di grup otomatis berarti kalian screenshot and then you can post in the Padlet. Jadi hanya fungsinya sebagai mengkomunikasikan kepada orang lain. Do you get the point? Oke, temanya adalah 3. Yang pertama adalah organization meeting. It's about rapat organisasi, bisa juga komite atau panitia, bebas. Kemudian yang kedua adalah the second one is graduation event. It's about kelulusan ya. Berarti bisa juga lulus dari sekolah atau lulus event-event tertentu gitu. Kemudian yang ketiga competition. Ketika kalian mengadakan lomba, kalian ingin mengundang beberapa orang atau satu orang, kalian bisa membawa surat undangan ini ke orang tersebut dan menanyakan perihal bisa atau tidaknya hadir dalam acara tersebut. Do you get the point? Okay. Okay, here is the lottery. Maybe the representative of your group, only one student can take the lottery. Oke, silakan. Time is yours. Satu-satu maju. Okay, inside the lottery you have a topic and then you can compose by the LKPD. I will deliver the LKPD. Okay, you may open and halaman berapa ya? Ini nih, exhibit 2 ya, yang bawah. Oke, nah itu mulai dari instruksi yang pertama memilih, kemudian yang kedua silakan diisi, mulai diisi. Ini ya tabelnya dulu, and then the second one is setelah sudah jadi tabel buat suratnya di sini. Gak ada yang sulit ya, karena ini difficulty. Yang pertama itu nanyain tentang, ya siapa yang diundang ya. Okay. Good. Okay, everyone, have you finished? Yeah. If you have finished to compose the letter, so the activity next is you have to upload or maybe you have to send a message in a chat of your group class WhatsApp. Paham? Jadi after
kamu sudah selesai mengerjakan, kamu harus mengirimkannya di grup WhatsApp. Nanti setelah itu you have to capture the chat. Kamu harus screenshot chatnya. Setelah itu baru upload in Padlet. Post in Padlet, you have to scan here QR code. Ya, nanti kalian akan masuk ke sini nanti. Bentar. Di sini ada Padlet. Nah, ini. Ditampilkan aja. Oke, don't forget to write down your group name. Jadi ketika posting nanti di bawah postingan kan di bawah gambar ada namanya, kalian tulis namanya group 1, group 2 kayak gitu. Ya. Tuh. Nah, ini. Nih. Nah, itu. Cari filenya. Kemarin udah pernah kan nulis. Oh, bukan kamu yang upload ya. Lupa jadinya ya. Oke. Sudah diupload. Ini. Oke. After you post, we have to reflect or maybe evaluate all the student work ya. Yang pertama dari grup 5 dulu. Ini karena dari awal for the first postingan adalah siapa? Grup 5 atau grup 5. Good. Give a comment please. Coba grup lain give a comment, ini bisa di komen di sini. Ya. Positive comment, harus positive komennya. Nih ditulis di sini. Maybe I will give you an example. Saya contohkan ya. Your letter is good arrangement. Thanks for participating. Thanks for participating the task. Ya. Oh, Mister sudah contohkan ya. Di sini nanti otomatis akan menambah nih. Love-nya. Dikasih tuh, kasihan temanmu sudah bikin bagus-bagus. Okay, the next activity from the posting here is evaluation ya. Pertama yang kalian harus lakukan setelah kalian posting hasilnya adalah kita harus bersama-sama mengevaluasi kira-kira postingan dari temanmu sudah betul atau tidak gitu ya. Oke, dari yang pertama ini. Oke, for the first group to review the student task is for group 5 ya. Group 5 ini ya. Ini yang pertama group 5 bukan? I think the letter is good because the information in this letter is very detailed. Okay, good. Detail ya. Yes. Okay, for the next what is that? Command or maybe the next evaluation is coming from Nizam. Yeah, Nizam for group 2. Please give a feedback for group 2. I think the letter is critical and it's good because it use a complete structure. Oh, complete structure ya. Okay, we go to the next part of our lesson today. Here is reflection and plan ya. Jadi setelah kita sudah belajar banyak hal di hari ini, kita juga harus bisa merefleksi kira-kira adakah kekurangan atau tantangan yang kita bisa hadapi di pembelajaran hari ini ya. So, for the first question maybe, what do you feel? Happy? Happy? Okay. How about you all? Bagaimana kalian semua? Oke, karena tadi belajar apa saja? Bagaimana cara? Iya, mengerjakannya juga melalui beberapa quiz ya. Kemudian kita juga sudah melakukan ice breaking gitu ya. Kemudian what do you get? Apa yang bisa kalian achieve? Yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama tadi apa? Bisa mengetahui detail tentang invitation letter. And then the second one, objektifnya tadi loh. Mengidentifikasi informasi dari apa? Surat
undangan. Yang ketiga, kita bisa membuat atau menyusun surat undangan sendiri, ya kan? Walaupun masih dalam kelompok. Oke, what's your plan? Kira-kira untuk tantangan kedepannya kalian mau belajar terkait apa yang berhubungan mungkin dengan invitation letter atau letter-letter yang lain, kayak gitu, surat-surat yang lain. Ya? Oh, birthday. Ya, mungkin kamu mau membuat eventnya ya. Oh, berarti sebentar lagi ulang tahun ini Nanda ya. Oke, berarti sebentar lagi ada undangan mungkin ya. Oke. I think that's all for today. Thank you for coming. Thank you for the participation in this class. You are so active. You are so great. I think because there are a lot of activity here done well. Okay, give applause for us. Okay. Before I close our lesson today, maybe we have to say hamdalah together. Alhamdulillah. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.